Jadi selama ini mungkin kita membayangkan, oh kalau syariat Islam diterapkan, ada orang mencuri, potong tangannya. Ya. Potongnya yaitu di pergelangan Pak ya, bukan dari ketiaknya del gitu enggak, tapi pergelangannya. Namun yang sering tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin adalah pencuri yang seperti apa atau apa yang dicuri, bagaimana keadaannya. Ini yang perlu kita bahas. Seandainya diterapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum yang bernama hudud. Ya. Syarat yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya muliakan dan saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maksimalkan fokus kita pada malam hari ini untuk mengkaji salah satu kitab yang sangat bagus untuk dikaji, yaitu kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Tidak pernah bosan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa tempat terakhir yang akan ditempati oleh manusia, terminal terakhir yang akan disinggahi atau justru ditempati, didiami oleh manusia hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Dan tentunya setiap dari kita berharap, berusaha untuk masuk surga dan terhindar dari api neraka. Dan sering saya sampaikan bahwa penyebab seseorang masuk neraka itu hanya satu. Perkara yang menyebabkan seorang itu masuk ke neraka itu hanya karena satu hal, yaitu karena dosa. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu sangat banyak, baik yang besar maupun yang kecil. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membuat syariatnya menjadikan perkara-perkara yang haram itu sebenarnya jauh lebih sedikit dari perkara-perkara yang dihalalkan. Sampai-sampai dalam kaidah fikih kita mengenal al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu boleh.
Jadi kalau dalam masalah agama ini sebenarnya masalah yang Allah permudah. Innad dina yusrun, agama itu mudah. Secara umum Allah bolehkan banyak sekali perkara-perkara dan sedikit sekali yang Allah larang. Sebagaimana juga ketika Nabi Adam dan istri beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, keduanya dibolehkan memakai, mengkonsumsi segala fasilitas yang ada di surga kecuali satu buah yang ada dalam pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu pohon yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam dan istrinya. Selainnya boleh. Termasuk kita ketika di dunia ini, misalkan berbicara masalah makanan dan minuman, Masya Allah, yang dihalalkan itu jumlahnya mungkin tidak bisa kita hitung, banyak sekali. Sementara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sedikit. Tapi anehnya manusia masih saja banyak yang memakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas minuman itu jenisnya banyak sekali, Pak. Mulai dari air mineral sampai air demineral. Yang air beningnya saja berbeda-beda, macam-macam. Ada yang ber-TDS tinggi, ada yang ber-TDS rendah. Bahkan sama-sama beningnya ada yang pH-nya itu 7, ada yang 8, bahkan sampai 9. Itu baru air yang bening. Ya. Diburemkan sedikit ada teh. Teh pun ada teh tawar, ada teh manis, ada es teh, teh susu. Wah, banyak sekali, Pak. Nggak terhitung lah. Dan Allah larang khamr misalkan ya. Tapi anehnya sampai hari ini yang minum khamr ya tetap banyak. Padahal minuman-minuman itu luar biasa banyaknya. Begitu pula makanan-makanan yang halal sangat banyak, tidak terhitung. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Dialah Allah yang telah menjadikan apa yang ada di bumi ini untuk kalian jami'an seluruhnya. Jadi lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Begitu pula apa yang dibolehkan oleh Allah dengan yang dilarang sebenarnya jauh lebih banyak yang dibolehkan. Maka yang diharamkan Allah termasuk itu dosa-dosa sebenarnya walaupun ada turunan-turunannya, ada rinciannya, ada jenis-jenisnya, tapi tetap jumlahnya jauh lebih banyak perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya masih saja banyak manusia yang terjatuh dalam perbuatan dosa. Dan paling banyak orang terjatuh dalam perbuatan dosa sebabnya adalah karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Ini paling banyak menempati urutan pertama. Mengapa orang melakukan dosa banyak yang tidak tahu? Kemudian ada yang sudah tahu tapi kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan bisikan syaitan, akhirnya terjatuh. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sangat berpeluang melakukan dosa, sangat berpeluang. Walaupun kita sudah mengilmuinya, walaupun kita sudah mengetahuinya ini dosa, tapi tetap saja dilakukan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus ngaji dan ngaji termasuk bab tentang dosa-dosa ini? Kan sudah tahu ini dosa, itu haram. Yang pertama, bisa jadi ada dosa-dosa yang selama ini belum kita ketahui sehingga kita menganggapnya itu bukan dosa. Sehingga kita dengan santainya melakukannya. Maka dengan ngaji kita tahu ternyata ini dosa, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Kemudian bisa jadi kita sudah tahu ini dosa,
Tapi kita butuh penyempurnaan. Kita tahu bahwa riba itu atau memakan riba itu haram dan dosa. Tapi dengan ngaji kita menjadi lebih tahu lagi secara detail jenis-jenis riba, bagaimana akibatnya riba di dunia dan di akhirat. Walaupun sudah tahu, kalau ditanya riba halal apa haram? Haram, tapi dengan ngaji kita semakin tahu. Jadi tidak ada salahnya kalaupun kita sudah tahu bahwa riba itu haram, tapi kita ngaji tentang riba. Karena nyatanya dengan ngaji itu kita semakin bertambah wawasan kita tentang riba. Wah, kalau saya sudah tahu dan sudah detail, bisa jadi lupa. Ngajinya dulu beberapa tahun yang lalu cuman lupa. Maka ngaji lagi jadi ingat. Saya sudah mengetahuinya, saya sudah tahu secara detail dan saya masih ingat. Bisa jadi masih melakukannya. Sehingga butuh ngaji supaya lebih termotivasi untuk meninggalkannya. Sehingga lebih takut untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dengan ngaji ini. Wah, saya ini sudah tahu itu dosa secara detail, tidak lupa. Dan saya sudah meninggalkannya. Maka pertanyaannya, apakah bisa kita istiqomah meninggalkan dosa itu? Tetap butuh ngaji supaya kita bertahan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ngaji seperti ini sangat kita butuhkan, baik bagi saya maupun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita bisa saja termasuk kategori pertama yang belum tahu, atau kategori kedua sudah tahu tapi belum luas ilmunya, belum mendetail, atau sudah tahu dan sudah mendetail tapi sering lupa, atau sudah berilmu, sudah mendetail dan ingat tapi masih terjatuh dalam perbuatan dosa, dan seterusnya tadi yang saya sampaikan di awal. Maka kita tetap harus mengaji. Mudah-mudahan dengan kajian khususnya tentang dosa-dosa besar setiap Kamis kedua di Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa, khususnya dosa-dosa besar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini 3 bab saya jadikan satu. 3 dosa besar nomor 22, 23 dan 24 kita kaji secara bersamaan. Yang poin 22 yaitu ghulul. Kemudian poin yang ketiga atau yang kedua, 23 maksudnya ya. Atau saya sebut 1 2 3 supaya mudah ya. Yang akan kita bahas yang pertama tentang ghulul. Nanti apa itu ghulul? Dosa nomor 22 ya. Kemudian yang kedua mencuri, dan yang ketiga merampok. Nah, terus katanya di judulnya tadi ada pembahasan tentang korupsi. Itu masuk yang ghulul, mencuri apa merampok? Nah, nanti akan kita bahas. Tapi dalam kitabnya sebenarnya tidak ada kata-kata korupsinya, itu tulisan saya sendiri ya. Karena yang bikin desainnya juga saya, bikin flyernya saya, jadi saya tulis saja begitu ya. Bebas ya, yang isi maupun yang sekaligus sebagai pembuat posternya. Jadi ya, karena ada hubungannya nanti. Jadi ada 3 dosa besar yang akan kita bahas secara singkat insyaallah, namun mudah-mudahan poin-poin intinya bisa tersampaikan dan bisa kita pahami, lalu kita bisa meninggalkan ketiganya, yaitu ghulul, mencuri dan merampok. Tapi ngomong-ngomong Pak, sebenarnya mencuri dengan merampok itu bedanya apa Pak ya? Nah iya, kalau mencuri jelas ya pelakunya berusaha mengambil barang orang lain yang bukan haknya tanpa sepengetahuan, malah sebisa mungkin jangan sampai tahu. Bagaimana caranya supaya tidak tahu. Tapi kalau merampok itu terang-terangan, bahkan bisa jadi mengancam, bahkan membunuh atau minimal melukai. Nah, kalau mencopet Pak,
ya terang-terangan tapi gak berani berhadapan, jadi ambil lari, itu namanya mencopet. Jadi pertengahan mungkin ya. Ya tidak sembunyi, ya juga tidak berani berhadapan. Ya. Jamret itu ya, kalau copet mendekati pencuri ya, karena juga orangnya tidak tahu. Jadi macam-macam istilahnya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu al-ghulul minal ghanimah. Jadi babnya adalah al-ghulul minal ghanimah. Dosa besar nomor 22. Al-kabiratu tsaniyah wal 'ishrun. Wa hiya min baitil mali wa minaz zakah. Jadi ghulul itu adalah mengambil harta baik dari baitul mal atau dari zakat, termasuk di dalamnya adalah mengambil bagian dari ghanimah, rampasan perang sebelum dikumpulkan. Jadi ada peristiwa perang, kemudian musuh kalah, lalu di situ banyak sekali rampasan perang, ghanimah. Dilihat, wah ini kayaknya yang ini bernilai, saya ambil saja lah. Ya, kalau perangnya itu perang modern, ya mungkin ketika terjadi pertempuran musuhnya sebagian besar meninggal, mati, sebagiannya melarikan diri, tertinggal di situ. Ya, ada senjata, laras pendek, laras panjang. Kemudian karena wah ini kok kayaknya bagus, ini kesukaan saya ambil senjata M4 misalnya. Pak Nadi mana ini yang hafal itu ya. Ya. Diambillah salah satunya tanpa sepengetahuan pemimpin pasukan, diambil sendiri, disembunyikan. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perang, jihad fisabilillah, kemudian musuh kalah, maka rampasan perang yang bernama ghanimah itu harus dikumpulkan dulu seluruhnya. Kemudian setelah itu barulah dibagi-bagi ya secara merata kepada semua yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Nah, maka yang disebut ghulul sebenarnya asalnya ghulul itu adalah seorang mujahid, orang yang berjihad, kemudian mengambil harta tanpa izin dari pemimpin pasukan dan sebelum dikumpulkan, sebelum dibagi-bagi dia ngambil duluan. Menyelipkan sesuatu yang dianggap senang, dia diambil. Ini namanya ghulul. Dan bisa berkembang juga yaitu orang yang mengambil harta di baitul mal. Harta ini milik umat. Di dalamnya ada infak, sedekah, zakat, ya. Jadi satu di situ. Kemudian diambillah oleh dia. Atau juga zakat. Ada orang dititipi zakat. Zakat mal harusnya untuk 8 golongan dan dia tidak termasuk, dia ambil, maka itu namanya ghulul. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil larangan ghulul ini diantaranya ada 2 ayat dalam kitab ini. Yang pertama dalam surat Al-Anfal ayat 5-8. Jadi perlu kita kenal bahwa harta hasil perang itu ada 3, ghanimah, nafal atau zamannya anfal, kemudian fai. Kalau ghanimah terjadi kontak senjata, musuh kalah, maka seluruh yang ditinggalkan, seluruh yang dimiliki musuh jadi milik pasukan yang menang, dikumpulkan lalu dibagi-bagi, itu namanya ghanimah. Kalau nafal atau zamannya anfal itu ghanimah yang diserahkan oleh pemimpin kepada orang-orang tertentu, ada prioritas. Sebagaimana Rasulullah dalam peristiwa perang Hunain, beliau memberikan ghanimah yang sangat banyak kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam. Bukankah Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan dari Madinah menaklukkan Mekah? Berangkat tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah sampai di Mekah tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, ditaklukkan kota Mekah. Kemudian 5 Syawal, 15 hari setelahnya, bertambah pasukannya menjadi 12.000. Berarti ada tambahan personil 2.000 orang
yang baru saja masuk Islam 15 hari yang lalu. Maka ketika perang Hunain ini, Rasulullah membagikan ghanimah khusus kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam, bahkan tokoh-tokoh besarnya Mekah yang masuk Islam baru saja, istilahnya mu'alaf, diberi lebih. Sampai-sampai para sahabat Ansor tidak kebagian ghanimah sama sekali. Dan anak-anak muda, bukan para sahabat senior, anak-anak muda di antara mereka sempat protes, ya, merasa tidak terima. 12.000 personil kita ikut perang tapi kok nggak dapat ghanimah. Sementara mereka dapat banyak, ada yang dapat 100 ekor unta. Tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Nah, maka Rasulullah SAW menawarkan, pilih mana, ya, unta-unta atau kuda-kuda atau kambing-kambing itu yang kalian bawa pulang, atau nabinya Allah, atau saya yang dibawa pulang ke Madinah. Maka para sahabat menangis, akhirnya memilih Rasulullah SAW. Maka rampasan perang yang dikhususkan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan merayu hatinya, maka disebut nafal atau jamannya anfal. Kalau fai itu adalah rampasan perang tanpa terjadinya kontak senjata, musuh keburu takut menyerah, maka ada namanya harta fai. Kembali ke tema bahwa orang yang melakukan gulul adalah orang yang mengambil rampasan perang sebelum dibagi-bagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 58, "Innallaha la yuhibbul khainin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai para pengkhianat. Kenapa ayat ini dijadikan dalil tentang gulul? Karena orang yang gulul berarti dia khianat. Orang lain belum mendapatkannya, belum dibagi, dia sudah ngambil sendiri. Dia bahasa kitanya ngentit, mengambil sendiri, menyelipkan barang yang dia sukai dari hasil rampasan perang itu tanpa dikumpulkan dulu dan dibagi-bagi. Maka dia adalah orang-orang yang khianat. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 161, surat Ali Imran ayat 161, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Maka dan tidaklah nabi itu melakukan gulul. Padahal Rasulullah itu pemimpin, sebenarnya beliau berhak, bahkan beliau mendapatkan jatah untuk beliau dan kerabat beliau yang namanya khumusul ghanimah, 1/5 ghanimah. Jadi 20% dipotong dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang 80% dibagikan untuk pasukan yang ikut. Maka Allah menegaskan bahwa tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan gulul. Dan siapa yang melakukan gulul, mengambil harta yang bukan haknya pada saat adanya rampasan perang, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dibebani apa yang dia ambil atau apa yang dia gulul ketika di dunia ini. Jadi balasannya Bapak Ibu jamaah sekalian berdasarkan surat Al-Imran ayat 161, orang yang mengambil harta baik dari ghanimah yang belum dibagi-bagikan atau dari baitul mal atau dari uang zakat, dia ambil yang bukan haknya dia, maka pada hari kiamat orang ini akan dibebani dengan harta yang dia curi tadi, ya, atau dia melakukan gulul tadi. Ya. Ada sebuah hadis yang merinci ayat ini secara panjang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Jadi hadisnya panjang, namun pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fa dzakaral gulul fa azzamahu azzama amrahu. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami para sahabat, kata Abu Hurairah.
Kemudian beliau menjelaskan tentang ghulul, betapa besarnya perkara ghulul ini. Bukan perkara kecil, tapi perkara besar. Kemudian beliau menjelaskan, saya singkat saja. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ya, akan ada orang yang membawa unta di punggungnya sampai berat sekali, dan untanya ini bersuara terus. Dia tersiksa dengan membawa unta yang besar, ya, ditengguluk gitu. Dan untanya juga bersuara terus, bengak-bengok begitu bahasa Jawanya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aghithni, ya Rasulullah, tolong saya. Kata Rasulullah, nanti hari kiamat akan ada orang yang mengangkat di atas pundaknya itu sampai sangat berat sekali unta yang meronta-ronta dan juga bersuara, tapi dia tetap aja di pundaknya, tidak bisa dilepaskan. Dan orang ini memanggil Rasulullah SAW, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah saya. Maka fa'aqulu, maka aku berkata, kata Rasulullah nanti pada hari kiamat, la amliku laka minallahi syai'an qad ablagtuk. Saya tidak punya wewenang sedikit pun di hadapan Allah untuk membela kamu, karena saya sudah menyampaikannya dulu bahwa ghulul itu tidak boleh mengambil rampasan perang secara pribadi sebelum dikumpulkan dan dibagi-bagi, atau mengambil sebagian dari harta di Baitul Mal tanpa izin dan bukan haknya, kemudian mengambil uang zakat yang bukan haknya juga. Sudah saya sampaikan bahwa itu enggak boleh, maka saya tidak punya wewenang untuk menolong kamu pada hari ini. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, dan kemudian setelah itu ada di antara kalian yang datang pada hari kiamat, di mana di atas pundaknya dia mengangkat seekor kambing, maaf, ini seekor kuda dulu ya. Jadi unta yang lebih besar, kemudian ada orang yang membawa kuda di atas pundaknya, dan juga sama meminta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah selamatkan saya. Kata Rasulullah, saya gak punya wewenang, dulu kan sudah saya sampaikan itu gak boleh. Ada juga yang membawa kambing, ya, dan juga seterusnya dan seterusnya. Intinya pada hadis ini Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang kita ambil pada hari ini, naudzubillah, dari hasil ghulul yang bukan hak kita tentunya, maka akan dibebankan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat menyusahkan, ya. Dan yang penting di sini bukan masalah menyusahkan saja, tapi orang ini akan dipermalukan di hadapan orang lain. Oh, berarti dulu ini orang ini khianat, dia melakukan ghulul, disiksanya seperti itu, dipermalukan di hadapan orang lain. Ya. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara riwayat-riwayat yang dijelaskan di sini bahwa ada orang yang ketika berperang hanya mengambil tali sepatu. Bayangkan Pak, tali sepatu itu nilainya berapa? Dia mengambil tali sepatu dari hasil rampasan perang di mana dia belum mengumpulkannya dan belum dibagi, tapi dia mengambilnya secara pribadi. Maka dalam kasus seperti ini Rasulullah SAW pernah ada satu kasus di mana beliau tidak mau mensolati orang yang khianat, yaitu melakukan ghulul tadi. Ya. Walaupun hanya sekedar tali sepatu. Bahkan ada kasus di zaman Nabi SAW, yaitu ada seseorang yang hanya mengambil sebuah jubah. Jadi hal-hal yang kecil sebenarnya. Ya. Bahkan juga pernah ada seorang budak yang mendampingi Rasulullah SAW ketika perang. Sampai di suatu tempat dia menurunkan pelananya unta Rasulullah SAW. Kemudian ada panah yang menancap di kepalanya, sehingga dia terbunuh. Lalu orang-orang mengatakan, wah, alangkah beruntungnya orang ini ya, mengawal Rasulullah, bahkan yang menurunkan pelananya Rasulullah. Terus terkena anak panah, meninggal di tempat itu.
Alangkah senangnya orang ini mati syahid, kata para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, huwa finnar, dia di neraka. Para sahabat kaget. Orang ini mendampingi Rasulullah pada saat perang, kemudian saat mau beristirahat, menurunkan pelanannya unta Rasulullah SAW, melayani Rasulullah SAW, lalu dipanah orang, meninggal. Maka yang lain mengatakan, wah ini mati syahid. Kata Rasulullah, tidak, dia berada di dalam neraka. Ya. Kemudian orang-orang akhirnya memeriksa, dicek orang ini, ya, apa sebenarnya yang dia sembunyikan. Ternyata dia menyembunyikan sebuah jubah hasil rampasan perang. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan gulul termasuk melakukan dosa besar, karena dia adalah termasuk bagian orang yang berkhianat. Dan sebagai akibatnya sampai Rasulullah SAW tidak mau mensolatinya ketika dia meninggal dunia. Orang lain dipersilakan mensolati, tapi Rasulullah sebagai teguran keras, beliau tidak mensolatkannya. Ini yang pertama. Sudah isya belum? Belum ya? Belum ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua yaitu as-saraqah, mencuri. Saya bahas lanjutnya dulu, nanti baru di akhir kita simpulkan. Yang kedua atau nomor 23 dosa besar itu adalah as-saraqah, yaitu mencuri. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Dan pencuri laki-laki maupun pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau mencuri, potonglah tangannya. Itu sebagai balasan apa yang telah mereka perbuat dan sebagai pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencuri itu dikatakan mencuri. Nah, ini perlu kita pahami. Bagaimana definisi seseorang itu dikatakan mencuri dan harus dipotong tangannya? Seandainya syariat Islam diterapkan, siapa yang pencuri yang dipotong tangannya? Apakah semua pencuri atau tidak? Maka ada dua syarat yang harus terpenuhi ketika dia mencuri lalu dia dipotong tangannya. Kalau dia tidak memenuhi salah satu atau keduanya, maka tidak dipotong tangannya, tapi ada hukuman yang lain. Apa syarat itu? Yang pertama syaratnya adalah, jadi selama ini mungkin kita membayangkan, oh kalau syariat Islam diterapkan, ada orang mencuri, potong tangannya. Ya. Potongnya yaitu di pergelangan Pak ya, bukan dari ketiaknya, del gitu enggak, tapi pergelangannya. Namun yang sering tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin adalah pencuri yang seperti apa atau apa yang dicuri, bagaimana keadaannya. Ini yang perlu kita bahas. Seandainya diterapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum yang bernama hudud. Ya. Syarat yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu dia mencuri sesuatu yang oleh pemilik barang itu disimpan semaksimal mungkin, artinya dia jaga barang itu. Dia jaga barang itu, dia eman-eman, dia sembunyikan, dia simpan. Syarat pertama itu. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, di sini tidak dicantumkan, dalam referensi yang lain. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana hukuman bagi orang yang mencuri kurma dari pohonnya, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dia hukumannya adalah mengganti 2 kali lipat apa yang dia curi. Dan dipotong tangannya kalau dia mencuri kurma yang sudah disimpan, dijemur, disimpan. Kalau yang di pohon zaman dulu itu artinya di alam bebas, di kebun ya, dengan pertahanan atau dengan sistem pengamanan yang minim sebenarnya ya, setiap orang sangat mudah untuk mencuri.
Maka yang dipotong tangannya adalah kata Rasulullah ketika dia mencuri kurma yang sudah dipetik, dijemur, diamankan oleh pemiliknya, dia curi, maka dia termasuk pencuri yang dipotong tangannya. Ini yang pertama. Jadi orangnya menyimpan di dalam lemari, di kamar, di brankas, di dalam dompet, ya. Bukan barang-barang yang sifatnya tidak terlalu disimpan, ya, tidak care, ya, digeletak-geletak, no, begitu. Maka hukumannya berbeda. Ini yang pertama. Karena Rasulullah mengatakan kalau kurma yang ada di pohonnya, maka hukumannya adalah dia mengganti 2 kali lipatnya. Dia tangkap, mengganti 2 kali lipat. Syarat yang kedua, orang yang dipotong tangan ketika mencuri adalah kalau yang dia curi nominal atau harga barang curiannya, kalau uang berarti nominalnya berapa, kalau berupa barang dikonversikan ke uang, yaitu senilai dengan sebuah perisai di zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah merincinya bahwa harga perisai di zaman Nabi SAW adalah yaitu 3 dirham, dalam hadis yang lain rubu'u dinar, 3 dirham atau 1/4 dinar. Jadi orang yang mencuri dan dipotong tangannya kalau nilai barang yang dia curi senilai 1/4 dinar. 1 dinar itu berapa gram emas murni, Pak? 4,28 kalau salah, ya. 4,28 gram emas murni. Ya kira-kira 4 gram 1/4 lah gitu, ya. Jadi 4 gram 4,28 gram emas murni. Sekarang harga emas murni berapa, Pak? 1 gram? Berapa? 800. Emas murni, ya, Pak, ya. Bukan yang 70%. Kalau ibu-ibu beli di toko-toko di Majapahit itu jarang yang murni, ya. Kalau perhiasan biasanya ada campurannya, karena kalau murni gampang putus. Kalung, cincin, itu biasanya emasnya 70-80%. Atau mungkin berapa karat, ya? 20-21 karat, ya. 22 karat, ya. Bahkan banyak yang pakai sekarat. 1 karat cuman lapisannya saja. Maka 1 dinar itu adalah 4,28 gram emas murni. Sehingga 1/4 dinar itu kurang lebihnya 1,07 gram emas murni. Berapa ya kalau kita konversikan? Anggap 800, ya, per gramnya. 800. Maka kalau ada orang mencuri, ya, senilai 800.000 ke atas, maka itulah yang dipotong tangannya. Nah, kalau cuman mencuri sesuatu harganya 10.000 nggak sampai dipotong, ada hukuman lain, nanti kita jelaskan di belakang. Jadi ada 2 kriteria, Bapak Ibu jamaah sekalian. Orang mencuri dan harus dipotong tangannya adalah yang pertama, barang yang dia curi itu bukan barang yang dilepas, tapi memang dijaga betul oleh pemiliknya dan dia berusaha untuk mencurinya. Kemudian yang kedua, nilainya adalah setara 1/4 dinar atau 3 dirham. Yaitu kurang lebih anggap saja 800.000. Kalau di bawah itu maka tidak dipotong tangannya kalau dia kedapatan mencuri. Nah, maka orang yang mencuri dan nilainya di bawah 800.000 diserahkan kepada pemerintah Islam. Kalau memang diterapkan syariat Allah, namanya takzir. Jadi bukan hudud tapi takzir, hukuman atas kebijakan pemerintah sendiri. Seperti misalkan orang yang berzina, kalau zina muhson, artinya dia pernah menikah atau statusnya menikah, ya, baik laki maupun perempuan, maka dihukum rajam, namanya hudud. Kalau belum pernah menikah sama sekali, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Nah, bagaimana kalau orang itu melakukan perbuatan yang mendekati kepada zina, misalkan pacaran, bermesraan, bukan suami istri.
Maka di sana di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis tidak ada hukumannya, maka diserahkan kepada pemerintah untuk dihukum. Apakah didenda, apakah dipenjara atau dicambuk berapa kali, terserah, bebas. Itu tergantung kebijakan. Maka orang yang mencuri di bawah nilai ya 1/4 dinar, tidak sampai 1/4 dinar, maka dia tetap dihukum dengan takzir, yaitu sesuai kebijakan pemerintah masing-masing. Pemerintah muslim yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk 1/4 dinar, barulah dia dipotong tangannya. Jadi tidak sembarang asal main potong. Ya. Orang mencuri sandal jepit, potong tangan, nggak adil ya, kasihan. Berapa harganya sandal jepit? Ya. Ini tentang mencuri. Adapun tentang dosa-dosa mencuri, bagaimana efeknya, insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian sudah paham. Tapi poin-poin inti saja yang saya sampaikan. Nah, yang terakhir, kita lanjut sedikit ya. Yang terakhir yaitu dosa nomor 24, qat'ut thariq. Ya. Yaitu secara bahasa qat'u artinya memotong, thariq jalan. Memotong jalan itu bukan berarti orang bikin jalan baru atau merenov jalan, bukan ya. Tapi qat'ut thariq adalah orang yang merampok atau penyamun lah begitu ya. Kita buka dalilnya dulu, surat Al-Maidah ayat 33. Surat Al-Maidah ayat 33. Al-Maidah surat 5 ayat 33. Tadi satu gulul, yang kedua mencuri, yang ketiga merampok. Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Ya. Dan hanyalah pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka hukumannya adalah mereka dibunuh, kemudian disalib dan dipotong tangan dan kakinya secara sungsang, apa ya? Silang. Ya. Ya, atau juga dibuang dari negeri tempat kediamannya. Au yunfau minal ard. Yang demikian itu adalah kehinaan di dunia, dan di akhirat ada siksa yang sangat keras, yang besar. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara mencuri dengan merampok, dan ini dikategorikan orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena orang yang merampok itu mencuri kadang sekaligus membunuh. Ya. Ada juga yang mencuri sambil melukai, ada juga yang hanya mengambil hartanya, atau bahkan juga ada yang hanya sempat membunuhnya tapi tidak sempat mengambil hartanya, macam-macam kasusnya. Nah, maka berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hukuman bagi para perampok ini yang membuat kerusakan di muka bumi ini, di sini saya jelaskan dulu, wa kullu man akhadha sila 'alal mu'minina fahuwa muharibun lillah wa rasulih. Wa hadza qaul Malik wal Auza'i wasy-Syafi'i. Jadi setiap orang yang mengangkat senjata kepada kaum mukminin, ya, maka dianggap memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya mengangkat senjata di sini adalah mengancam jiwa kaum muslimin, maka ini dianggap memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan pokoknya semua perampok harus dibunuh, disalib dan dipotong silang tadi. Ya, jadi dibunuh dulu, kemudian mayatnya disalib dan dipotong tangannya supaya orang lain jera tidak melakukannya. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua dirinci, ya, dirinci bagaimana?
kalau dia itu membunuh dan merampok, maka berlakulah hukuman yang tadi. Yang membunuh, yang merampok, maka dia dibunuh, disalib, potong silang. Kalau dia merampok sekaligus membunuh. Tetapi kalau dia hanya membunuh saja dan tidak sempat mengambil hartanya, bunuh lalu lari misalkan ya. Membunuh lalu lari, maka dia dikisos. Hukumannya adalah hukum bunuh, dikisos. Kemudian kalau dia mengambil harta saja dan tidak membunuh, maka dipotong tangannya. Seperti pencuri. Bagaimana kalau dia cuma mengancam, tidak membunuh, tidak mengambil ya. Nah, maka ini dihukum ya, dihukum dengan cara dibuang. Jadi saya ulangi Bapak Ibu jamaah sekalian, pendapat yang pertama dari para ulama itu, pokoknya perampok, apakah dia membunuh, mengambil hartanya, terserah, pokoknya perampok, karena dia mengacau, dia mengintimidasi, menteror, menakut-nakuti, membuat kerusakan, hukumannya adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya silang. Tidak peduli apakah dia hanya mengambil hartanya atau membunuh saja. Tapi pendapat yang kedua dirinci, ya, kalau membunuh ya dikisos, kalau hanya mengambil hartanya dipotong tangannya, kalau membunuh sekaligus mengambil harta barulah berlaku yang tadi, dibunuh disalib. Kalau dia hanya mengintimidasi, dia dibuang dari kampung halamannya saja. Mana yang lebih kuat dari pendapat ini, dari kedua pendapat ini? Ya, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Karena walaupun dia tidak membunuh, walaupun dia tidak melukai, tapi tetap membuat onar. Jadi cukup keras Bapak Ibu jamaah sekalian hukuman bagi para perampok ya, daripada pencuri. Kalau pencuri kan masih punya rasa takut Pak ya. Dan kalau kepergok pun pencurinya bisa jadi lari, ya, kecuali yang nekat kadung kepergok ya udah melawan. Tapi hakikatnya para pencuri itu dia berhati-hati jangan sampai ketahuan orangnya yang punya harta. Saking gak kepingin ketahuan sampai dia nyuruh tuyul gitu ya untuk mencurinya itu ya. Atau sampai ada yang menggunakan ilmu lelimunan supaya gak kelihatan, sampai sihir seperti itu ya, kalaupun ada ya, seandainya ada begitu. Tapi kalau perampok ini benar-benar mengancam jiwa, membuat resah, mengganggu orang jadi takut dibegal. Kalau terkena satu daerah, wah di sana hati-hati ya, banyak begalnya, orang jadi gak tenang lewat situ. Ini membuat kerusakan yang luar biasa, menghilangkan keamanan, bukan hanya sekedar kehilangan barang, tapi juga membuat orang tidak aman. Maka hukumannya adalah hukuman mati. Termasuk kalau diterapkan syariat Islam, orang yang dirampok, kalau kita dirampok maka boleh dibunuh perampoknya, kalau bisa. Tapi kalau di negeri kita ini yang dirampok jago bela diri, perampoknya mati, ya tetap dihukum. Masalahnya begitu, Pak. Ya, serba salah ya. Kalau dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa perampok itu boleh dibunuh. Wah, perampoknya Islam kan haram darahnya. Kalau dia perampok boleh dibunuh. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang memaksa saya untuk menyerahkan harta saya? Dia meminta secara paksa harta saya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, fala tuti'hu, jangan kamu kasihkan. Jangan kamu kasihkan. Bagaimana kalau saya membunuhnya ya Rasulullah? Kalau kamu bunuh, maka dia di neraka. Rampoknya di neraka. Lalu bagaimana kalau saya yang terbunuh? Ya kamu masuk surga. Ya. Dalam hadis yang lain jelaskan lagi, ya, barang siapa yang meninggal dalam rangka membela hartanya, maka dia mati syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dan saat mempertahankan hartanya, maka mati syahid. Wa man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela keluarganya, maka dia mati syahid. Jadi terserah panjenengan Pak, pilihannya bagaimana. Kalau dirampok, apakah diserahkan hartanya? Atau kita bunuh rampoknya, atau kita yang dibunuh? Kalau dibunuh perampoknya dia masuk neraka, kalau kita yang dibunuh kita masuk surga. Milih yang mana Pak kira-kira?
Ya harus terukur Pak ya, terukur lah. Kalau sudah istilah peribahasa ya atau statement ya, pernyataan orang Jawa, nek wani ojo wedi-wedi. Kalau berani ya jangan takut. Harus mantap. Tapi nek wedi ojo wani-wani. Maksudnya kalau ragu-ragu, saya berani enggak ya? Mending enggak berani, sudah. Kasihkan saja. Tapi kalau memang terpaksa, dia sudah dikasihkan harta kita, tapi masih saja mau membunuh kita, ya kita lawan. Tinggal pilih mana, mau masuk kubur apa masuk penjara, gitu aja. Kalau masih pingin hidup, ya dilawan. Walaupun nanti agak susah ya, tapi lebih mending daripada kita dibunuh. Namun kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, perampok itu halal darahnya, walaupun dia muslim. Kalau kita punya keberanian untuk melawannya. Dan pemerintah muslim yang memang menerapkan syariat Allah, kalau ada perampok tinggal ikuti pendapat yang tadi. Kalau pendapat pertama, pokoknya semua perampok hukum mati. Dibunuh, disalib, dipotong tangannya secara silang. Kalau pendapat kedua, tergantung apa yang dia lakukan. Kalau hanya membunuh saja dikisos. Kalau hanya mencuri saja, mengambil hartanya, potong tangan. Kalau yang merampok, yang membunuh, maka berlaku yang tadi, dibunuh, disalib, dipotong, silang. Silakan. Itu kalau diterapkan syariat Islam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada perbedaan antara ghulul. Kalau ghulul itu dia mengambil harta yang bukan haknya secara khianat, khususnya dalam peristiwa perang, yaitu mengambil ghanimah atau mengambil harta dari baitul mal atau dari uang zakat. Kalau pencuri, dia mengambil harta yang bukan miliknya dengan cara tersembunyi tentunya ya, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tapi kalau rampok, terang-terangan, bahkan dengan ancaman, bahkan dengan penganiayaan, bahkan dengan pembunuhan. Yang terakhir sebagai penutup, kalau begitu para koruptor ini masuk yang mana? Ya. Masuk yang mana Pak ya? Ya. Kalau disebut pencuri, kalau kita buka Kamus Besar Indonesia ya, KBBI, ada perbedaan antara pencuri dengan koruptor. Ya. Kalau pencuri kan sembunyi-sembunyi dan barang ada syarat tadi, barang yang dicuri itu memang dijaga betul oleh pemiliknya. Tapi kalau koruptor justru uangnya dia yang pegang. Dia punya akses. Bedanya di situ, Pak. Kalau pencuri tidak punya akses, tapi dia maksa dengan caranya. Kalau para koruptor dia punya akses ke situ, dia berkecimpung di situ. Nah, lebih para ulama memasukkan ke arahnya gulul, ya, dan sifatnya khianat. Jadi tidak pas kalau koruptor dianggap pencuri lalu dipotong tangan, tidak, karena tidak memenuhi syarat tadi. Wah tapi kan yang dicuri triliunan, kan tadi cuma 800.000 aja dipotong tangan. Nah nanti hukumannya bisa lebih berat dari itu, terserah. Tapi tidak masuk dalam kategori hukuman pencuri, karena tidak beda ya. Kalau korupsi dia punya akses, dia lebih cenderung kepada orang yang berkhianat. Dia diberi amanah, kamu tanggung jawab pegang ini uang, tapi dia korupsi. Maka dia punya akses ke situ, maka dia termasuk pengkhianat. Kalau perampok jelas tadi ya, meminta secara paksa dengan ancaman. Kalau korupsi enggak seperti itu. Kalau mencuri juga enggak, maka lebih mendekati kepada ghulul. Jadi kalau dicari di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kata-kata korupsi itu memang tidak ditemukan. Sehingga para ulama lebih mengidentikan dengan ghulul. Bahkan pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu memutuskan bahwa korupsi bagian dari ghulul. Ya, majelis fatwanya sudah memutuskan bahwa korupsi ini masuk dalam ghulul. Lalu bagaimana hukumannya? Kalau dia merampok bukan, mencuri bukan, maka hukumannya adalah kembali kepada takzir, yaitu pemerintah muslim mau memberikan hukuman apa kepada dia? Apakah mau dipenjara seumur hidup, atau dihukum gantung, atau dihukum mati dengan ditembak, atau dicemplungkan ke tengah laut, atau dilempar dari jurang, terserah, bebas itu.
Nah, maka kalau pemerintah muslim yang punya wewenang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya hak terserah mau sekeras apapun dia menghukum para koruptor. Tapi pada intinya adalah para koruptor itu masuk dalam perbuatan ghulul, dan seorang yang berkhianat karena dia diberi amanah tapi dia mengkhianati amanah tersebut. Tidak identik dengan yang mencuri secara hukuman maupun dengan perampok. Walaupun sebenarnya intinya juga mengambil harta untuk dirinya ya. Tapi beda hukumnya. Kita bicaranya secara hukuman yang akan diterima oleh pelakunya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan 3 dosa besar. Yang pertama ghulul, yaitu sifat khianat, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi dan mengambil harta dari baitul mal atau dari harta zakat, kemudian mencuri, kemudian merampok, dan korupsi lebih identik kepada ghulul, sifat khianat dan mengambil harta yang dia punya akses untuk mengambilnya. Maka masing-masing punya hukuman di dunia, dan tentunya kalau dia tidak bertaubat di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih ya. Dan urusan harta, maka selain bertaubat kepada Allah harus mengembalikan harta tersebut atau meminta dihalalkan kepada orang yang kita ambil. Kalau hanya taubat saja kepada Allah tidak cukup. Kalau dia merampok harus mengembalikan rampokannya. Kalau dia mencuri harus dikembalikan. Ya. Dan kalau memang ada hukum Islam yang diterapkan, maka diterapkanlah hukum hudud tadi, termasuk potong tangan, membunuh, atau dengan salib, atau dengan potong secara silang. Inilah 3 dosa besar yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita jangan masuk salah satu dari pelaku-pelaku dosa besar itu. Kalau mencuri mungkin orang banyak menghindar, walaupun ada. Kalau merampok orang juga menghindar. Tapi yang paling sering itu adalah ghulul atau korupsi. Ya, hati-hati siapapun kita yang diberi amanah berupa harta, apakah harta itu uang zakat, uang baitul mal, uang masjid, uang infak dan lain-lainnya, maka mari kita berusaha untuk tetap amanah, jangan sampai mengambil walaupun sedikit. Karena hanya sehelai tali sepatu saja dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi lebih besar dari itu semua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya dari segala dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan agar kita menjauh dari dosa-dosa besar tersebut. Dan mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kita minta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga diampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Oh, YouTube. Untuk YouTube.